Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk bisa bermuajahah dalam majelis ta'lim tafsir Al-Qur'anul Karim. Mari kita syukuri nikmat Allah ini dengan ungkapan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawatullah wa salamuhu, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa suri tauladan dan juga Al-Quran sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Sebelum kita mengkaji kitab Tafsirul Quran Al-Azim, ada baiknya kita kirim hadiah Fatihah kepada para arwah, nabi, rasul, ulama, khususnya kepada musannif atau penulis kitab ini, yaitu Abul Fida Ismail bin Katsir Al-Qurashi Ad-Dimashqi. Ila hadrat Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il khulafa'i was-salihin wal ulama'il 'amilin syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى جميع الرشد وصحب العلماء العاملين خصوصا شيخا قدر الجيلاني رضي الله عنه وأصول وفور وأزواجه وذرياته وأصحاب شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. خصوصا مصنف كتاب تفسير القرآن العظيم أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، نفعه الله علومه وبركاته. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. آمين. Kita mereview kajian minggu lalu, yaitu ayat yang berbunyi Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Dan mereka membeli kesesatan dengan menggunakan petunjuk hidayah, maka jual beli mereka tidak menguntungkan dan mereka tidak mendapat hidayah. Na'udzubillah min dzalik. Mereka pernah beriman terus kafir neh, iman meneh, kafir meneh, tergantung request. Aku iman ambek awakmu wis
Basa ngono kancane jatuh miskin, golek kanca sing sugih dilalah beda iman. Aku melu awakmu. Aku iman sing kae-kae ku tak guyon-guyon tok. Tenan aku serius karo awakmu ki kanca plek yo sampean kuwi. Ngoten niku didol keimanane diijoli karo kesesatan sehingga jual belinya di dunia dan akhirat tidak menguntungkan dan tidak mendapat hidayah dari Allah. Ya, ngeri banget ini. Qala akhadhu dhalalata wa tarakul huda. Jadi mereka itu mengambil kesesatan dan meninggalkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menukar keimanan yang mereka miliki dengan kekafiran. Waduh, ini jan wis eman-eman oleh hidayah. Banyak orang berharap dapat hidayah, tiba-tiba dia sudah mendapat hidayah dari orang tuanya karena beragama Islam, tiba-tiba besarnya malah murtad, malah kafir. Ini bahaya banget ini. Karena selain bahaya bagi dirinya juga bahaya bagi orang tuanya. Orang tuanya nanti dapat siksaan karena apa? Anak tersebut tidak di dalam jalan Allah tapi malah apa? Murtad. Ini bahaya banget. Maka di suatu hadis dikatakan bahwa ada seseorang yang selalu disiksa oleh Allah bukan karena dosanya, tapi dosa anak keturunannya yang kehilangan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena anak keturunan itu termasuk salah satu dari 3 bekal yang akan dibawa mati. Hadisnya berbunyi, idza mata ibnu adam in qata'a 'amaluhu illa min 3, sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafi'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Yang artinya jika anak Adam itu mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. 1, sedekah yang terus mengalir termasuk wakaf, hartanya diberikan untuk membangun pondok pesantren, untuk mendirikan masjid, untuk ngopeni majelis taklim, itu termasuk sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, marai alibak tak TPA ngoten niku paling sakjane urung mesti oleh duit 5.000, karena yang dicari bukan uang tapi ridhonya Allah. Lho saestu uripe berkah ngoten. Yuh jan gumun kula. Guru TPA niku lho kadang sak wulan 30.000 urung mesti mbayari, kadang ya dong-dongan nek pas eling. Ngoten niku ya uripe niku berkah tok. Ya bahagia, ya cukup, ya padha maam ngombe ngoten lho. Lho, saestu niku karena apa? Karena keberkahan itu ternyata bukan pada materi yang wujudnya uang, kadang kesehatan, kadang kecukupan, kadang sesuatu hal yang tidak disangka-sangka. Seperti itu. Kula piyambak tahun 2011 niku pulang ke rumah niku ujuk-ujuk dituwempleki bocah TPA niku jumlahe hampir 70 sampai 80. Mereka hafal Yasin semua, hafal surat Al-Mulk semua, hafal surat Ar-Rahman semua. Loh, ngoten niku yo gak dibayar. Tapi kepuasan batin itu ternyata tidak bisa diuangkan. Mereka Masya Allah, boso wis tambah gede. Mereka memahami betapa manfaatnya dulu belajar alibata neng Pais, bar belajar alibata diceritani nabi-nabi mulai Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad niku tak critakne kabeh. Yus karo guyon-guyon karo yus ngoten niku kelingan mawon nek bodho niku mara niku cerita
Pak Ustaz jenengan mirian cerita ngeten-ngeten. Iya, kok sampean sik eling nggih, ngantek kuwagit kula kali nabuh bas soalé. Duang. Ngoten niku ya Allah. Jadi kebahagiaan seseorang itu kadang tidak bisa diuangkan. Nah, ketika kebahagiaan seseorang tidak diuangkan, itu yang namanya yang disebut dengan barokah. Barokah sendiri definisinya adalah ziyadatul khair. Barokah itu artinya tambahnya kebaikan. Semakin hari semakin baik, tambah cedek karo Gusti Allah, ibaratnya ngoten niku. Cuman kadang Allah menunda-nunda permohonan kita bukan karena sayang, bukan karena tidak sayang, tapi justru sayang. Nah niki penting niki kudu dipahami. Contoh, kula pas neng Bangjo, enek wong gitar ngamen, suarane ku cempreng. Wow, hadirkan wajahku. Urung bar iku lho langsung tak bayari wis. Golek klidik 500-an loro. Wis Mas. Jane abang isik suwi. Karena tidak enak iku mau akhirnya ndang dibayari cepet-cepet. Tapi nek pengamen niku merdu gek selawatan. Alah request piro-piro dituruti, Mas. Aku njaluk lagu telung solawat. 1 Sholatun, 2 Nurul Mustafa, 3 engko Ya Habibal Qalbi. Iso Mas saged. Suarane dilalah merdu. Ya Habibal Qalbi, ya khair. Kene nikmati ngeten niku ya Allah enake. Ya suwi. Sampai lagu telu ki entek wungkul dikai 10.000. Lho, dibanding maukur gak enek sak menit dikei 1000. Lah kuwi kita bisa menikmati lagu yang merdu yang demikian indah, memuji Rasulullah, akhirnya dikei gede 20.000, iso-iso malah 50.000 goro-goro saking enake lagu. Demikian kita ketika berdoa kepada Allah. Niku ya nek iso ya kaya wong nyuwun ning Gusti Allah dengan merdu kuwi mau. Nyuwune saestu ya Allah. Kula niku tasih single ya Allah, mbok yo diparingi gadis ingkang sholihah ngoten lho Gusti. Amin. Wis ngono ae. Aja suwi-suwi malah keturun. Terus ya Allah Gusti, kula dereng maem kirimane rada telat Gusti pripun niki ya Allah. Antek kluruk-kluruk neng di dalam doa. Iku berarti ada kesungguhan. Kadang Allah mewujudkan cita-citanya itu kula piyambak niku taus natos kejadian niku. tahun 2000 pinten sik tahun 2006 kula niku sampun lulus diniyah ten Pare Kediri. Bapak niku kan putrane 9 nggih, kula nomor 7, kayak adik-adik sik padha sekolah. Le mulai saiki awakmu wis lulus, nek awakmu gak gelem boyong kiriman saka omah wis gak enek. Mbuh piye caramu mangan, caramu maem gak eruh aku. Saiki awakmu wis gedhi, wis umur, wis cocok nggih golek gawean. Oh nggih, Pak. Kula tasih pengen khidmah ten mriki. Kersane ilmu kula manfaat. Oh ngono ya wis. Basa ngoten dilalah, dalune kula nangis sampai Gusti Allah. Gusti, Bapak sampun mboten kirim kula. Bapak pun mboten kirim arta kagem kula, beras nggih mboten. Kula benjing niku maem napa Gusti, kula nyuwun ten jenengan pokoke. Nangis sewengi utuh pokoke. Esuk niku ujug-ujug kula ditimbali Guse. Ismail neng kamar siap. Saiki ya awakmu gak oleh ngajar diniyah. Awakmu gak oleh dadi pengurus pondok putra. Awakmu gak oleh dadi pengurus pondok pengurus pesantren. Lah aku dadi apa, Gus? Gus niku kanca kula sak kelas, sak bangku. Selama 5 tahun niku kanca sak bangku. Dek gaene turu ning pupu kula niku atik gringgingen biasa. Yo gak wani gugah mau neng sak muliye. Lah akhirnya aku ya ta saiki ben bengi kudu mbok wulang. Ngoten, Gus. Pokoknya aku kudu mbok ulang jurumiyah, imritis, kabeh pelajaran-pelajaran dasar iki kudu mbok ulang. Kok aku to, Gus?
Gak liyane to, aku gayane rada ngengkel ngoten. Wong Guse niku sadeg sanyet tok jam 12 bengi ngaji. Ngantuk-ngantuke wong ngejak ngaji. Aja aku to, Gus. Kowe manut aku ora? Iki ngono aku diutus Abah. Lho berarti Mbah Yai. Oh nggih Gus, sendika dawuh kula akhire niku angsal napa amaliyah niku wau. Gek bendino Ismail, kowe esuk jam 7 rene, jam 5 sore rene karo jam 9 bengi rene. Makemmu ning kene sak teh angete subhanallah. Kula nangis niku. Kowe iki nyapa nangis? Sik urung ani cerita Gus aku. Basa ngoten niku wis berjalan 3 bulan. Bapak kula niki heran, iki Ismail gak telepon, gak ngabari omah, iki bocah sik urip tau gak. Akhire kula niku ditelepon kali Pondok Putra niku. Ismail ada telepon, siap kula mara. Wonten apa, Bah? Le kowe sik mangan tasih. Mangan apa? Sego aku. Wis saiki tak kirimi wesel, wis tak kirim ning alamatmu jikuan. Sangu nggih mulih aku pengen krungu ceritamu piye saiki. Nggih, kula sesuke wangsul dugi griya. Bapak kaget. Wah, awakmu kok malah suweger padahal 3 wulan ku gak tak kirimi lho iki. Kula critakne kronologine niku wau subhanallah bapak kula seneng gak karuan. Ya wis telatenono ngaji karo Guse, muga-muga barokah. Dados kula niku ngaos mucal Guse bendina makan 3 kali sehari kali angsal bisyarah nek wektu niku dhuwit 150 napa 200 wis akeh gak karuan. Sego niku sik regane 1.500 napa sik 1000 ngoten kok taun niku dadine ya Allah. Niku berjalan selama 1 tahun. Ngaos selama 1 tahun menika. Nah, lajeng tahun 2007 angsal informasi wonten beasiswa ten Ponorogo. Niku nggih kisahe malah lebih heboh lagi ngoten. Karena saya diminta ngajar di Pondok Ponorogo malamnya, paginya kuliah beasiswa Usuluddin. S1, S2 beasiswa. Tadi gak tau bayar. Aliyah yo biyen gak bayar ngoten. Yo gur nggih sangu jajane tok ngoten niku. Kula MA nipun ten Denanyar Jombang, MAK yang diwajibkan untuk di asrama dan wajib komunikasi bahasa Arab bahasa Inggris selama 3 tahun. Terus liburnya malam Jumat mawon niku. Setiap hari harus menghafal 5 sampai 10 kosakata niku. Terus kula lulus ujian TOEFL niku wis gampang. Kulino praktek, kulino krungu dadi ngoten niku. Nah, itu sedikit tentang apa yang disebut dengan sedekah jariyah, sesuatu yang mengalir bisa bermanfaat dan juga ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat nggih niku wau. Perkara-perkara yang bisa menunjukkan kepada hal baik, kemudian orang yang ditunjukkan berbuat baik, maka pahalanya itu mengalir kepada yang mengajari. Yang ketiga, bekal kita menuju Allah adalah waladin sholihin yada'ulah. Anak yang soleh yang mendoakannya, berarti anak soleh. Kalau yang mendoakannya itu tidak jadi anak soleh, ya berarti siksaan. Maka orang tersebut akan disiksa oleh Allah selama anaknya itu selalu berbuat maksiat. Ngeri to niki. Duwe anak siji akal pisan. Dadi wong tuwa niku dipolo bendina Gusti. Kula niku salah napa? Kula pun tobat, kula pun ngibadah. Lha ya iki salahmu nek didik delok anakmu ki lho kafir kaya piye. Murtad kaya piye delok ando rabi karo non muslim terus akhire melok-melok agamane kae lho wis tak siksa wae bendina sampai anakmu sadar lho Gusti niku piye-piye niku anak kula pun dewasa saged menentukan. Iya tapi kan ya sangka awakmu to wong dek iki keturunanmu. Nek misale dek iku dadi bocah saleh ndongakne awakmu ya oleh nikmat kubur. Sak walike nalika bocah kuwi mau kok dadi blakran akal gak karu-karuan apa meneh gak duwe iman. Siksane ya malih nggih awakmu. Alah Gusti ketun aku ndek anak gur siji tok nakal. Jadukno songo solih-solihah kabeh Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pangestune 1 bulan lagi putra ketiga insyaallah lahir. Allahumma amin. Diparingi gangsar. Allahumma amin. Wis poncan pokoke. Basa 5 tahun diparingi malih ngoten niku suweneng kula pokoke. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya kono seneng kene lah seneng ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Perumpamaan mereka itu seumpama orang yang mencari nyala api, maka tatkala apinya bernyala di sekitarnya tampak menyala, Allah menghilangkan cahaya mereka dan meninggalkan mereka di dalam kegelapan sehingga mereka tidak bisa melihat apa-apa. Jadi ibarat hidayah niku padha karo wong ning tengah hutan pengen golek dalan kuwi kudu butuh penerangan, akhirnya cahaya dinyalakan. Lepas ketika nyala sekelilingi nyala, Gusti Allah gawe pet cahaya kuwi mau, akhirnya dhek mluwakrak mlaku karo arah, iso-iso malah jegur jurang ora ketok apa padahal tetep melek lho. Nuduhake perkawis yang tidak ada hubungannya dengan mata, berarti itu ada hubungannya dengan mata. Hati-hati mereka penuh dengan kegelapan, tidak bisa melihat cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis dihilangi hidayah kami Gusti Allah niki malah kehilangan iman. Naudzubillah niki. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka bisu, mereka buta, mereka tuli. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, maka mereka tidak bisa kembali karena jalannya gelap, mlakune sakarepe dhewe, malah iso-iso jegur jurang polai-rai-ram ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqalu mathalun wa mithlun wa mathilun aidon wal jam'u amsal. Qala Allah Ta'ala wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illal alimun. Jadi bacaan masal itu dari isim mathalun, mithlun dan mathilun, sedangkan jamaknya amsal yang artinya perumpamaan, percontohan, penggambaran. Dan itulah perumpamaan yang diumpamakan oleh Allah bagi manusia dan tidak akan mampu menangkapnya kecuali orang-orang yang tahu. Wa taqdiru hadzal mithli anna Allah Subhanahu wa ta'ala syabbahahum fi ishtiraihim ad-dhalalata bil huda wa sayruratuhum ba'dal basirati ilal ama biman istauqada naran falamma adha'at ma hawlahu wa intafa'a biha wa absara biha ma an yaminihi wa syama'ilihi wa ta'annasa biha fabaina huwa kadzalika tufiat naruhu wa sara fi dhalamin syadidin la yabsiru wa la yahtadi wa huwa ma'a hadza fa huwa asammu la yasma'u abkamu la yantiku a'ma law kana dhiya'an lama absara. Artinya ayat ini menggambarkan bahwa Allah memberi perumpamaan bagi mereka. Mereka itu jual beli, alatnya adalah hidayah, yang dia beli malah kesesatan. Dan penggambaran mereka itu setelah mereka bisa melihat malah justru buta karena yang dibeli salah. Ibaratnya niku wau.
wis duwe cahaya, wis duwe senter, gitu. Dijol nih perkara sing ora manfaat. Dijol nih video game ibaratnya ngoten niku. Yo video game yo peteng ora ketok apa-apa wong senter kuwi sing dibutuhne kok. Wah, akhirnya melaku karo main video game, akhirnya yo kuwi mau kebluwekong ning jurang niku wau. Dia tidak paham. Yang dia tukarkan itu justru suatu alat penerang jalan. Ngoten niki gambarane ngoten niku. Nah, dan terhadap orang yang mencari cahaya, menyalakan api, maka ketika di sekitarnya menjadi terang dan dia mengambil manfaat dari cahaya itu, ya, kemudian dia melihat sekitarnya cahaya itu, kanan kirinya dia tahu, kemudian dia menikmati penerangan yang dia alami, tiba-tiba cahaya api itu padam sehingga dia dalam kondisi gelap gulita, tidak bisa melihat, tidak bisa mendapat petunjuk. Maka pada waktu itu dia seolah-olah buta, seolah-olah dia tuli, seolah-olah dia itu tuli niku yo gak krungu apa-apa. Cahayane wis gak muni, gak empan, gak kretek-kretek. Cahayane wis gak empan berarti malah ora ketok. Wah, akhirnya dia pilih bisu. Bisu meskipun cahayanya sudah ada, tapi karena dia dalam kondisi buta tetap tidak bisa melihat karena dia sudah salah menukar hidayah ditukar dengan dhalalah atau kesesatan itu tadi. Maka dari itu dia tidak kembali jalan yang sesat daripada petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang yang beriman, kemudian mereka menjadi kafir. Ini jadi beriman kafir gak jelas nih wau, munafik nih wau. Seperti yang digambarkan oleh Allah ya di tempat ayat-ayat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad haka hadzal ladzi qulnahu ar-Razi fi tafsirihi 'anis Sadi thumma qala wa tashbih wa tashbihu haluna fi ghayati sihahi li'annahum bi imanihim iktasabu awalan nuran thumma bi nifaqihim thaniyan abqalu dzalika fawaqa'u fi hayratin 'azimatin fa innahu la hayrata a'dhama min hayratid din. Wa za'ama Ibnu Jarir anal madruba lahum al-mathalu hahuna lam yu'minu fi waqtin minal awqati wahtajja biqaulihi ta'ala wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan diceritakan bahwa Imam Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya dari Imam Sadi berkata, perumpamaan di sini itu adalah ghayatus sihah, puncak dari kesehatan. Artinya kesehatan fisiknya itu bagus karena mereka dengan iman mereka bisa berusaha untuk mencapai keimanan itu pada awalnya untuk mencari cahaya. Tapi karena memiliki sifat munafik, dia menukarkan imannya itu dengan kegelapan pada saat genting itu tadi. Kemudian dia membatalkan keimanan mereka, kemudian mereka jatuh pada kebingungan yang agung, yang besar. Maka sesungguhnya tidak ada kebingungan yang lebih besar daripada kebingungan beragama. Nganggep agama kabeh bener, aku agama A ketoke menak, kok suwi-suwi gak enak, jajal B, jajal B, seru setahun ketoke kok gak enak, ganti C. Ini adalah kesesatan atau kebingungan yang paling besar di dalam hidup. Karena apa? Dia sudah kehilangan hidayah. Jajal agama iki cocok, basa wis cocok, dibujuk wong liya kagodho ijol agama liya. Iku persis wong pengen tuku celana dijajal, kegeden, kecilian, akhirnya mulai gak celanan.
karena dia tidak memilih agama. Ini lebih bahaya. Kowe mesti diarani wong edan. Wong edan to nyampuk kok gak tuku celana kowe. Kae kegeden, kae keciliken, kae anu longgar, kae anu bingung aku wis pilih gak tuku aku mulih gak celananan. Wah, iku malah bingung digojloki dikebroki wong akeh niku. Wah, ini karena dia kebingungan dalam beragama itu diibaratkan seperti itu. Kalau dalam memilih celana saja sudah dianggap orang gila, apalagi dalam memilih beragama. Tambah lebih ngeri lagi. Karena agama itu tidak bisa untuk dibuat main-main. Bismillahirrahmanirrahim. Dzakara aqwalul mufassirun. Dzikru aqwalil mufassirin minas salafi binahwi ma dzakarnahu. Sebutan ucapan para ahli tafsir dari ulama salaf dengan apa yang kami sebutkan. Qala Sadyu fi tafsirihi an Abi Malik wa an Abi Salih an Ibni Abbas wa an Murrah al-Hamdani an Ibni Mas'udin wa an nasin minas sahabati fi qouli ta'ala falamma adaa'at ma hawlahu za'ama anna nasan dakhalu fil islami muqaddama nabiyillahi al-madinata thumma innahum nafaqu wa kana mathaluhum kamathali rajulin kana fi dhulmatin fa awqada naran falamma adaa'at ma hawlahu min qidha aw adha fa absarahu hatta arafa ma yattaqi minhu fa bainama huwa kadzalika ittufi'at naruhu fa aqbala la yadri ma yattaqi min man adha fadzalikal munafiq kana fi dhulmati syirki fa aslama fa arafa al halal wal haram wal khaira wasyarra fa bainama huwa kadzalika id kafara fa sara la ya'rifu al halal min al haram wal khaira min asy-syarri. Nah, ini gambaran dari Syekh Imam As-Saddi. Imam As-Saddi ini di dalam tafsirnya dari Abi Malik dan dari Abi Salih dari Ibnu Abbas dan dari Murrah dan dari Ibnu Mas'ud dan dari segolongan para sahabat di dalam dawuhnya Allah, maka tatkala cahaya menyinari sekitarnya, manusia itu mengira bahwa seluruh manusia masuk di dalam Islam ketika waktu datangnya Rasulullah di dalam kota Madinah. Kemudian sebagiannya itu munafik, seperti penggambaran pada ayat tersebut. Diibaratkan seperti seseorang yang di situ di dalam kegelapan, kemudian mencari cahaya dari api, maka tatkala cahaya itu berada di sekelilingnya dan dia terjaga dari sesuatu yang menyakitkan, maka dia tahu segala sesuatu yang berada di sekelilingnya hingga dia merasa terjaga atau tidak bahaya, tidak membahayakan. Jadi kalau di hutan itu kalau pakai api itu kan serigala maupun harimau tidak berani mendekat karena ada api kan, ngoten. Nah, ketika itu cahaya tiba-tiba hilang, maka orang tersebut kehilangan cahaya dan tidak merasa aman dari disakiti orang lain. Itulah orang munafik yang dulunya di dalam kegelapan syirik, kemudian masuk Islam, kemudian dia tahu halal haram, baik buruk, maka ketika itu terjadi kehilangan iman, maka dia kafir lagi sehingga dia tidak mengetahui halal haram, tidak tahu baik dan buruk, maka ini berakibat fatal karena dia sudah kehilangan iman. Na'udzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa baruq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama
أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Perumpamaan lain, atau seperti hujan dari langit yang di situ terdapat kegelapan dan petir-petir dan geledek yang menyambar, sehingga menjadikan mereka menutupi telinga mereka dengan jari-jari mereka karena ada kilat dan beledek itu tadi, takut kematian sebab takut kena petir. Dan Allah melimputi orang-orang kafir. Artinya Allah itu terus gak pilih-pilih. Aku gur meliputi wong mukmin, wong kafir kono ben ora tak liput, gak. Karena Allah adalah pencipta orang mukmin dan orang kafir. Semua makhluk ini ciptaan Allah. Bedanya orang-orang kafir nanti itu akan menjadi urup-urup api neraka. Loh, Allah gak adil, no? Yo adil banget, karena memang dari awal Allah selalu mengutus para nabi pada suatu kaum. Kalau kaumnya itu tidak beriman, yo salah kaum tersebut. Wong aku ki wis kirim nabi ki karo rasul ki ben padha beriman. Cuman kita kebagian nabi yang terakhir ini, subhanallah, justru yang paling mendunia. Karena apa? Karena Rasulullah memang sebagai nabi terakhir, nabi terbaik yang dikirim terakhir, sehingga umatnya berada di seantero dunia. Beda dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi dahulu niku memang diutus untuk Palestina, Nabi Ibrahim. Ada juga Nabi Sulaiman juga di wilayah sana. Nabi Musa di wilayah Mesir, kan gitu. Jadi nabi-nabi dulu sebelum Rasulullah kita itu nabinya nabi lokal gitu. Kalau Rasulullah kita ini nabinya sudah internasional, artinya seluruh negara bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah kita ini. Karena memang rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil arabiyyin. Rahmat bagi seluruh alam, bukan rahmat bagi sekitar orang Arab saja gitu. Maka kita yo bersyukur banget jadi umatnya Rasul, karena apa, nabi terbaik, nabi terakhir dan diutus terakhir kali ini berarti yang paling sempurna. Karena apa? Membenahi ajaran-ajaran yang dulu belum sempurna. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka kilatnya seolah-olah akan menyambar mata mereka. Ketika cahayanya tampak, mereka berjalan. Jadi beledek itu kan bercahaya nggih, kilatnya bercahaya. Ketika ada cahaya kan sekitarnya menjadi tampak. Dia berjalan. Ketika gelap mau meneng meneh. Ketika ada lap ketok dalan melaku. Ketika gelap lagi mau meneng meneh. Andai kata Allah berkehendak, maka Allah akan menghapuskan pendengaran mereka, penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, ini gambarannya seperti itu, masya Allah. Jadi diibaratkan hujan yang lebat, di situ gelap, ada petir yang menyambar dan menggelegar, kilat-kilat berdatangan, ya, sehingga mereka takut. Wah, kok kena bledek piye, disumpeti kupinge ben ora krungu bledek pisan, ya kan? Kemudian ketika ada cahaya kilat, mereka berjalan ketok dalane, kilate ora enek meneng neh ngono, gak setenggon minggu iso-iso. Ya Allah. Jadi ini ibarat suatu contoh yang Allah gambarkan begitu sangat bisa kita pahami, karena memang di situ ada penggambaran perumpamaan yang sangat logis yang bisa mudah kita pahami. Ini diibaratkan cahaya di situ adalah sedikit percikan-percikan iman.
Ketika iman percikannya itu ada, mereka berjalan pada jalan yang benar. Ketika percikan berupa kilat itu hilang, maka menjadi duluman atau menjadi sesat, sehingga tidak berani jalan. Karena kalau jalan dia akan kepleset, akan pada jalan yang salah. Bingung mereka. Akhirnya mereka lah orang-orang munafik ini justru kehilangan hidayah karena menukarkan hidayahnya dengan kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Hadza mathalun akhar darabahu Allah ta'ala li darbin akhar minal munafiqina wa hum qaumun yadhharu lahumul haqq taratan wa yashkuna taratan ukhra faqulubuhum fi hali syakkihim wa kufrihim wa taraddudihim. Ini adalah perumpamaan lain yang dicontohkan oleh Allah untuk contoh yang lain dari orang munafik. Mereka adalah kaum yang jelas tahu kebenaran mereka miliki di suatu saat, tapi juga meragukan pada saat yang lain atau di waktu yang lain. Maka hati mereka berada di dalam kondisi keraguan dan kekafiran mereka dan kebingungan mereka. Iki nek aku balik raruh dalan, nek aku melaku keplese jegur jurang, serba salah niki. Gambarannya seperti itu. Kasayyibin wasayyib al-matar. Sayyib itu hujan. Qalahu Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa nas minas sahabah wa Abu Aliyah wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Ta'i wal Hasan al-Basri wa Qatadah wa Atiyah al-Ufi wa Atha al-Khurasani wa Sadyu wa Rabi'u bin Anas wa qala ad-Dhahak huwa as-sahab wal ashhar huwa al-matar nazala minas sama'i fi hali dhulumatin wa hiya syukuk wal kufru wan nifaq wa ra'tun wa huwa ma yaz'ajul qulub minal khawf fa inna min sya'nil munafiqina al-khawf asyadid wal faz'u kama qala ta'ala yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Artinya soyib itu adalah hujan. Hujan ini pendapat dari ulama Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, para sahabat, Abu Aliyah, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Atha, Hasan Basri, Qatadah, Atiyah, atau Al-Khurasan, Asadyu dan Rabi bin Anas. Sedangkan Dhahak, Imam Dhahak ini soyib ini dimaknai sebagai sahab yang artinya awan atau mendung itu. Tapi yang paling masyhur dia adalah artinya hujan yang turun dari langit pada kondisi gelap. Jadi hujan yang turun dari langit dalam kondisi gelap itu mewujudkan adanya rasa ragu, kafir, munafik, dan kilat atau petir, ya petir itu adalah sesuatu yang mengagetkan hati sehingga membuat rasa takut. Maka sesungguhnya sifat orang munafik itu memiliki rasa takut yang besar dan juga keraguan yang besar. Wujudnya apa? Wujudnya tidak mau mengikuti keimanan sehingga kehilangan hidayah. Nah ini sarepotan juga. Arep jalan peteng ora jalan ora teko nggon, ngoten niku wong munafik niku. Diparingi udan kondisi peteng, dalane becek, kilate gak pati enek, kilate sedelut, padang sedelut mlaku. Blondro ngoten niku wis. Jadi gambaran orang munafik dan orang kafir itu berasa nyata gitu loh. Berasa ada kejadian bagaimana seseorang itu kehilangan cahayanya di tengah hutan gitu loh. Bagaimana seseorang kehilangan cahayanya di tengah hutan, ya iso-iso diterkam oleh apa serigala atau binatang buas. Nah, itu sudah kayak gitu. Gambarannya begitu detail Allah memberi gambaran kepada kita supaya kita terjauh dari sifat-sifat munafik. Allahumma amin.
Mudah-mudahan kajian kali ini bisa kita pahami sedemikian rupa sehingga benar-benar membawa hidayah selalu tertancap di dalam qalbu kita. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafina wa kafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa qul 'alaina wa li asatidina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat irfa' lahum ad-darajat والله لهم الحسنات وكافر عنهم السيئات يا رب العالمين. Ya Allah yang Maha Rahman yang Maha Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapa ibu kami, dosa saudara-saudari kami muslimin muslimat yang masih hidup atau yang telah mati. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tancapkan hidayah dalam hati kami sehingga kami tidak kehilangan hidayah seumur hidup kami sampai terbawa mati. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkan kami dari sifat ragu. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat ragu dan bimbang ya Allah, sehingga kami mampu menancapkan iman dan keyakinan di dalam sanubari kami, sehingga kami meyakini keberadaanmu dan selalu beribadah menyembahmu ya Allah ya Rabb, sehingga engkau meridhai kami ya Allah, sehingga kami meridhai hidup kami, sehingga engkau memberi petunjuk jalan kebenaran menuju ridhamu ya Allah ya Rabb. Jauhkan kami dari sifat-sifat orang munafik ya Allah, jauhkan kami dari sifat-sifat orang kafir ya Allah, yang selalu berusaha menggoda kami untuk memperjualbelikan iman kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terima kasih engkau jadikan kami umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman. Mudah-mudahan kami semua diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, amal ibadah kami sangat sedikit sekali ya Allah dibanding maksiat kami ya Allah. Namun ampunanmu meluas samudra ya Allah, ampunanmu lebih luas dari segala dosa kami ya Allah, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu ya Allah. Musnahkanlah pandemi Covid ini ya Allah, sehingga kami bisa selalu beribadah kepadamu dengan tenang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami keturunan anak cucu yang solih solihah, yang bisa menjadi bekal kami tatkala kami menujumu ya Allah ya Rabb, sehingga kami semua mendapatkan nikmat kubur ya Allah ya Rabb. Jangan jadikan anak turun kami ya Allah ya Rabb menjadi siksaan kami di dalam kubur ya Allah ya Rabb. Kami tidak mampu menanggungnya ya Allah ya Rabb, maka ya Allah jadikan keturunan kami solih solihah semuanya ya Allah, yang selalu taat kepadamu dan beribadah kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sebagaimana engkau kumpulkan kami dalam kebaikan, yang dimana kebaikan majlis ta'lim diibaratkan seperti taman-taman surga, maka nanti di akhirat ya Allah izinkan kami semuanya untuk memasuki istana-istana di depan taman surga.
Jangan Engkau kiring kami menuju neraka-Mu ya Allah ya Rabb. Sungguh kami tidak kuasa berada di dalamnya ya Allah ya Rabb. Engkaulah yang Maha Pengasih, Engkaulah yang Maha Pengampun. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi wasilah atau perantara kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari tafsir Al-Qur'an. Allahumma amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu Mas Arifin? Ya, sering.